teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah ya teman-teman. Untuk ayah bunda, mohon bimbingannya ya untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas belajar di rumah. Teman-teman, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas teman-teman dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah teman-teman ya, agar teman-teman dan keluarga terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Nah, sekarang teman-teman sudah siap belajar hari ini? Ayo, teman-teman, jangan lupa ya untuk mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun dan pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai belajar hari ini. Sebelum itu, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke tema gemar membaca. Di sini siapa ayo yang gemar membaca? Nah teman-teman tahu tidak, kenapa ya kita harus gemar membaca? Nanti kita simak sama-sama ya teman-teman. Sebelum itu, Bunda Yo akan sampaikan apa ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui aturan di perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan kegemaran dalam membaca. Dan yang ketiga, mengenal sumber pustaka. Oke, mari disimak ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sekolah hari ini ada Yasmin, Uwais, Hana, dan juga Fatih akan belajar ke sekolah. Tapi saat di depan gerbang sekolah, Yasmin berpikir sepertinya asyik ya kalau kita menghabiskan waktu istirahat kita untuk membaca buku di perpustakaan. Akhirnya, Yasmin berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, di jam istirahat nanti kita ke perpustakaan yuk. Ayo." Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu perpustakaan? Wah, Masya Allah, teman-teman sudah tahu ya apa itu perpustakaan? Oke, kalau gitu Bunda Yo akan kembali mengingatkan saja ya teman-teman. Yuk teman-teman simak. Nah teman-teman, perpustakaan adalah tempat untuk membaca dan meminjam buku. Dapat kita jumpai di mana saja ya perpustakaan itu? Oke, kita simak ya teman-teman. Saat ini, perpustakaan dapat dijumpai di mana saja teman-teman. Sebagai contoh, ada di sekolah, rumah, kemudian perpustakaan nasional, kemudian perpustakaan keliling, dan juga perpustakaan yang ada di taman kota. Dan masih banyak lagi ya teman-teman contohnya yang lain. Bel istirahat sudah berbunyi. Waktunya Yasmin, Uwais, Fatih, dan Hana beristirahat menuju ke perpustakaan. Nah, setiba di perpustakaan, di sini ada Hana, Fatih, dan Uwais sudah mulai membaca. Kalian sedang baca buku apa? Aku berarti soal-soal di majalah. Kalau aku baca buku komik. Nah, teman-teman, buku majalah dan komik yang Uwais dan Fatih baca termasuk ke dalam sumber pustaka. Sumber pustaka adalah bacaan yang dapat memberikanmu informasi. Contoh-contoh sumber pustaka.
Contoh yang pertama adalah majalah. Majalah diterbitkan berkala, misalnya setiap minggu. Ada buku teksku yang berisi pelajaran. Selanjutnya ada ensiklopedia, berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan. Contohnya di sini ilmu pengetahuan sains. Selanjutnya ada buku cerita, berisi tentang cerita-cerita seperti dongeng atau cerita anak. Kemudian ada komik, berisi gambar yang disusun membentuk sebuah cerita. Selanjutnya ada koran atau surat kabar, berisi berita yang diterbitkan setiap hari. Perpustakaan juga memiliki aturan ya teman-teman. Aturan di perpustakaan. Yang pertama, tidak membawa tas ke perpustakaan. Yang kedua, kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Yang ketiga, tidak makan dan minum di dalam perpustakaan. Yang keempat, jaga ketenangan di dalam perpustakaan. Yang kelima, jaga kebersihan buku. Yang keenam, tidak terlambat mengembalikan buku yang dipinjam. Nah, teman-teman, selain perpustakaan berada di sekolah, tadi contohnya perpustakaan bisa ada di rumah. Di sini, Bunda punya contoh salah satu teman namanya Nayara, teman-teman. Nayara punya tempat belajar dan juga perpustakaan kecil di rumahnya. Yuk teman-teman, kita lihat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini Naya ingin memperlihatkan pojok baca Naya dan tempat belajar Naya. Nah, di sini ada meja belajar, ada bangku, ada buku sekolah, ada pensil, tempat pensil, dan juga krayon. Nah, di samping aku ada rak buku kayak pustakaan gitu. Nah, di sini juga ada beberapa komik dan juga buku belajar. Oh iya, kalau ada tugas, nah ya halamannya ditulis di sini. Nah, di sini tempatnya juga cerah, lampunya pas untuk mata, biar mata kita nggak sakit. Jadi teman-teman udah lihat video Naya. Nah, semoga video tadi bisa inspirasi untuk teman-teman pojok baca di rumah. Terima kasih, dadah. Nah, teman-teman, otak teman-teman berkembang lebih baik apabila teman-teman semua gemar membaca buku, Umi, atau Al-Quran. Itu karena saat membaca, otak bekerja secara aktif menghubungkan antara satu sel otak dengan sel lainnya, teman-teman. Selain itu, kegiatan membaca dapat membangun kemampuan literasi teman-teman, serta membantu teman-teman menggapai cita-cita teman-teman. Apalagi jika kebiasaan membaca ini teman-teman lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Masya Allah, luar biasa hebat teman-teman. Yuk teman-teman, kita tingkatkan kegemaran kita dalam membaca. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu giat membaca. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi teman-teman hari ini. Tugas teman-teman hari ini menjawab pertanyaan Bunda Yo di depan ya. Kerjakan pada buku tulismu dan salinlah pertanyaan tersebut. Yang pertama, menurutmu mengapa kita harus sering membaca? Yang kedua, di mana tempat ternyaman kalian saat membaca? Yang ketiga, apakah kalian ingin membuat pojok baca sendiri di rumah?
Jika ya, mengapa? Yang keempat, sumber pustaka atau buku bacaan apa yang kalian sukai? Yang kelima, apakah kalian siap untuk membaca setiap hari? Tugas tambahan teman-teman yakni presentasikanlah jika kamu telah memiliki pojok bacamu sendiri di rumah melalui video dan kirimkan pada bunda gurumu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.